Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sedikit astronot yang meninggal di antariksa saat menjalankan misinya. Lalu, di mana mereka dikubur? Ternyata ini tergantung di mana mereka meninggal. NDTV mencatat jika astronot meninggal dalam orbit rendah bumi, seperti Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS, maka akan dikembalikan ke bumi dalam hitungan jam. Sementara itu, NASA sudah punya protokol jika ada astronot yang meninggal di bulan, jenazah bisa dipulangkan dalam beberapa hari ke bumi, dikutip dari NDTV. Dengan waktu pengembalian yang cepat, maka tubuh astronot tidak perlu diawetkan. NASA juga akan berfokus pada keselamatan kru yang tersisa untuk kembali ke bumi. Astronot diharuskan untuk menggunakan pakaian antariksa saat keluar angkasa. Alasannya, karena nyawa mereka tidak bisa bertahan di lingkungan tersebut. Mereka bisa langsung meninggal saat keluar angkasa jika tidak menggunakan baju khusus tersebut. Penyebabnya, tekanan yang hilang dan paparan yang terjadi pada ruang hampa. Keadaan yang sama juga bisa terjadi pada astronot tanpa baju khusus di bulan maupun Mars. NDTV menuliskan, bulan tidak memiliki atmosfer, sementara Mars punya sedikit atmosfer, namun hampir tidak ada oksigen. Jadi astronot tersebut pasti akan merasakan hal yang sama seperti di ruang hampa, yakni mengalami mati lemas dan darah yang mendidih. Saat ini, para ilmuwan tengah melakukan pendalaman bagaimana mengirim manusia dengan aman ke planet Mars. Kemudian ditemukan pula fakta bahwa penerbangan ke sana membutuhkan waktu 6 hingga 9 bulan. Lantas, bagaimana jika manusia meninggal dunia di tengah perjalanan? Dilansir dari situs Space Jumat 7 Februari 2020 dalam karya fiksi ilmiah, bagi mereka yang meninggal dunia di pesawat ruang angkasa dalam perjalanan menuju planet Mars, solusinya adalah membuang jenazah lewat pintu khusus atau airlock. Tapi jika mereka sampai mendarat di planet Mars, maka menguburkannya menjadi pilihan yang tepat. Pun benda-benda ditinggal jenazah juga ikut dikubur di planet merah tersebut. Ilmuwan memperkirakan jenazah hanya akan menjadi mumi karena Mars tidak memiliki bakteri yang bisa membuat tubuh busuk, namun justru bisa membuat efek radiasi. Dengan demikian, daripada membuang jenazah kru yang sudah mati ke luar angkasa, pilihan yang bisa diambil adalah membuat mumi di planet Mars. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 3 orang yang meninggal dunia di luar angkasa dalam melakukan misi Soyuz 11. Ketiganya adalah Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev, dan Vladislav Volkov yang tewas tragis pada 1971. Kedepannya, karena akan semakin banyak waktu yang dihabiskan di planet Mars 1 bulan, maka penting bagi ilmuwan di bumi untuk mempertimbangkan membuat rencana soal apa yang harus dilakukan jika kru mereka mengakhiri hidupnya di luar bumi. Kemungkinan tidak akan ada lagi mayat yang dibuang dari airlock ketika mereka menemui ajal di dalam pesawat ruang angkasa. Oleh sebab itu, J.J. Hastings bersama Pia Interlandi kini sedang melakukan penelitian pakaian ritual kematian dan daur ulang untuk manusia. Proyek penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan proses kematian dan berduka di planet Mars dengan cara yang sejalan dengan hak asasi manusia. Pakaian itu memiliki 4 lapisan dan 100% dapat terurai, sehingga tubuh juga bisa terurai tanpa limbah sintetis tambahan. Materialnya terbuat dari jenis sutra karena terasa nyaman, ringan, dan terbuat dari ulat sutra. Sedangkan ide daur ulang manusia adalah dengan membuat kompos tubuh dan mengubahnya kembali menjadi bahan baku. Akhirnya bisa dipakai lagi bajunya di planet Mars. Sumber daya yang ada di tubuh manusia tidak dibuang begitu saja, papar Hastings. Meski belum ada detail bajunya akan seperti apa, tetapi sepertinya akan menggunakan konsep medis dan bidang pertanian untuk pembuangan hewan. Caranya dengan melarutkan protein pada tubuh manusia dan meninggalkan cairan serta tulang. Cairan ini kemudian bisa digunakan untuk menutrisi tanaman yang tumbuh di planet Mars. Pandangan Islam jika seseorang meninggal di luar angkasa. Ada pertanyaan unik seorang muslim yang dia tanyakan di situs Quora.com, yaitu situs Quora adalah situs yang berfokus pada informasi dan merupakan tempat untuk orang bertanya dan menjawab pertanyaan.
Dari laman tersebut, sang penanya menanyakan, "Saya seorang muslim dan ada pertanyaan menarik, yaitu jika manusia ditakdirkan hanya lahir dan mati di planet bumi, lalu bagaimana jika ada manusia yang lahir dan mati di planet Mars contohnya? Bukankah hal itu menjadi kontradiktif?" Dan salah seorang muslim lain menjawab, "Dan saya mempunyai pemikiran bahwa dimanapun galaksi maupun planet berada, itu merupakan bagian dari bumi, satu kesatuan. Karena pada awal terciptanya universe adalah suatu ledakan besar atau Big Bang. Itu membuktikan bahwasanya multi planet, multi bintang, dan benda luar angkasa lainnya adalah kesatuan dari bumi itu sendiri dan memungkinkan menjadikan manusia sebagai spesies antar planet tanpa melanggar dari ketentuan dan takdir dari manusia itu sendiri yang telah dijelaskan dalam surat Al-Quran berikut. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan itu membuktikan sesuatu yang tadinya kontradiktif menjadi beralasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, menurut suatu riwayat, tanah yang jadi bahan penciptaan itu diambil dari kuburan yang kelak ditempati usai meninggal dunia. Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa tanah yang digunakan sebagai bahan penciptaan tersebut berasal dari tanah kuburan yang kelak ditempatinya. Hal ini dikatakan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah dengan bersandar pada sejumlah hadis sahih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Apabila ajal seseorang akan habis di suatu negeri, maka muncullah suatu hajat yang membuatnya melompat ke negeri itu, sehingga manakala dia telah sampai ke batas ajalnya, maka Allah mencabutnya. Maka bumi akan berkata pada hari kiamat, 'Ya Tuhanku, inilah apa yang telah Engkau titipkan kepadaku.'" Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Di akhir penjelasannya, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi mengatakan bahwa hadis-hadis tentang tanah penciptaan manusia di atas merupakan peringatan bagi manusia agar selalu waspada terhadap kematian dan senantiasa bersiap siaga untuk menghadapinya. Persiapan tersebut, kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, berupa melakukan ketaatan sebaik-baiknya, mengembalikan barang-barang yang telah diambil secara zalim, melunasi hutang-hutangnya, melaksanakan wasiat selagi masih di negeri sendiri, terlebih ketika hendak bepergian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.